Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Muqasabatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab ini telah diringkas oleh Syekh Ahmad Sa'ad. Sangat baik untuk kita pelajari. Dia ada 111 bab. Bab yang pertama yaitu menyangkut dengan masalah menerangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fatilah bi Rasulullah Sidadina wa madina ala syekh masyayikhna Muslimun ila rahim. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal datang dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang memiliki sebuah sayap di dunia timur dan sayap satu lagi yang di dunia barat. Kepala malaikat tersebut di bawah aras dan kedua kakinya berada di bumi yang 7. Pada yang ada bulu sebanyak bilangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila ada seorang laki-laki atau seorang perempuan dari umat Muhammad membacakan salawat, maka Allah perintahkan malaikat itu menyelam ke dalam laut dari sebuah cahaya di bawah aras, sehingga meneteslah air dari bulu-bulu sayap malaikat tersebut. Nah, dari setiap tetesan air tersebut Allah ampunkan dosa orang yang membaca salawat tersebut. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Karena bab yang pertama ini menerangkan masalah takut kepada Allah. Jadi dalam kitab ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah engkau perhatikan apa yang engkau bawa untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Maka seyogyanya bagi kita untuk selalu bersedekah dan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Orang mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah. Seperti Abu Lais pernah berkata, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam dirinya itu terdapat 7 hal. Abu Lais qal berkata, ya, al-mu'minuna, orang mukmin. Tidak, kita bacakan matanya lagi langsung pada artinya. Orang mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua anggota tubuhnya.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat tanda-tanda pada 7 hal. Yang pertama, lidah orang mukmin tersebut. Yang pertama, lidah. Lisan. Al-lisan, lidahnya. Dia tentu akan mencegah lidah tersebut daripada berkata bohong, berkata dusta, mengupat, menggunjing, mengadu domba, mengatakan hal-hal yang tidak berfaedah seperti membual dan perkataan yang tidak berguna lainnya. Bahkan lidah tersebut dia sibukkan dengan mengingat Allah, yaitu dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan banyak memperbincangkan masalah ilmu agama. Nah, tanda yang pertama yaitu lidah. Lidah si mukmin tersebut dipergunakan kepada arah yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani al-qalbu. Yang kedua itu hatinya. Hati tersebut dia tentu akan mengeluarkan dari dalamnya perasaan bermusuhan. Dalam hati tersebut dihilangkan rasa dendam, rasa berbohong, rasa dengki terhadap sesama. Karena segala bentuk penyakit hati tersebut dapat menghapus akan kebaikan yang telah kita kerjakan, seperti apa yang Rasulullah sabdakan, al-hasadu, bermula hasad ataupun dengki tersebut dapat menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hasad itu termasuk penyakit hati yang berat. Dan semua penyakit hati tidak dapat disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. Nah, yang pertama lidah dijaga, yang kedua hati dipelihara. Wasalis yang ketiga penglihatan. Dia tidak akan memandang yang haram, baik makanan, minuman, pakaian atau lain sebagainya. Dia tidak akan memandang kepada dunia dengan keinginan, akan tetapi dia memandang kepada dunia dengan cara mengambil iktibar, mengambil pelajaran, dan dia tidak pernah memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Nah, penglihatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memenuhi matanya dengan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi matanya besok hari kiamat dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama lidah si mukmin tersebut dia jaga, yang kedua hati, yang ketiga penglihatan. Selanjutnya yang keempat perutnya. Perut orang mukmin tidak akan masukkan ke dalam perut tersebut sesuatu yang haram, karena hal itu adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, ketika sesuap haram jatuh pada perut cucu Adam, maka semua malaikat di langit dan di bumi memberi laknat padanya selama suapan itu berada dalam perutnya. Dan kalau ia mati dalam keadaan begitu, maka tempatnya adalah Jahannam. Na'udzubillah. Selanjutnya yang kelima tangannya. Yang keempat tadi perut, yang kelima tangannya. Tangan orang mukmin tersebut tidak akan memanjangkan tangannya itu ke arah haram, tetapi memanjangkan tangannya kepada sesuatu yang terdapat taat Allah di dalamnya. Tangan itu cuma dipakai, dipergunakan untuk taat kepada Allah. Diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya Allah SWT menciptakan perkampungan dari zabarjad hijau, dari mutiara hijau. Zabarjad inilah mutiara besok dalam surga. Di dalamnya terdapat 1000 rumah, dan di dalam setiap rumah terdapat 1000 buah kamar. Tidak akan menempati kamar tersebut kecuali oleh orang yang telah menjaga perutnya dari yang haram. Nah,
Nah, selanjutnya orang mukmin sejati juga akan menjaga telapak kakinya. Dia tidak akan berjalan di dalam kemaksiatan kepada Allah, tetapi berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dengan mempergunakan kaki sebagai nikmat yang Allah berikan untuk berjalan kepada arah yang penuh, yang banyak ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu wa ta'atuhu, ketaatan orang mukmin tersebut. Dia tentu akan menjadikan ketaatan itu murni karena Allah, bukan karena siapapun. Dia berbuat taat, berlaku taat cuma untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi orang mukmin sejati yang takut kepada Allah, dia akan menjaga 7 hal. Yang pertama lidahnya, yang kedua hatinya, yang ketiga penglihatannya, yang keempat perutnya, yang kelima tangannya, yang keenam telapak kakinya, yang ketujuh ketaatannya. Nah, ini sebagai permulaan. Nah, kitab Muqashafatul Qulub bab yang pertama itu menerangkan tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung nanti bab yang kedua, itu takut kepada Allah juga. Nah, jadi bab yang kedua masih menerangkan takut kepada Allah. Nah, cuman dibagi menjadi 2 bab. Nah, bab yang pertama takut kepada Allah, bab yang kedua juga takut kepada Allah, bab yang ketiga nanti menerangkan sabar dan sakit, bab yang keempat menerangkan riyadhah, yaitu menjaga, memelihara diri, riyadhah, memelihara diri daripada keinginan nafsu. Nah, ini sangat bagus untuk kita pelajari, kita amalkan pelan-pelan, insyaallah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jadi kalau orang mukmin telah melaksanakan 7 hal tersebut, yaitu menjaga lidah, hati, penglihatan, perut, tangan, dan telapak kaki, dan ketaatannya kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Zukhruf. Di situ Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu 'inda rabbika lil mu'minin wal-akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin. Kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang taat yang muttaqin, beliau orang-orang tersebut sangat merindukan negeri akhirat. Nah, karena pembalasan akan Allah berikan nanti di hari akhirat. Allah juga berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata-mata air yang mengalir dalam surga. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Surat At-Tur ayat 17. Orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan berada di dalam semua kenikmatan. Allah juga berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Nah, surat Ad-Dukhan ayat 51. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka akan selamat besok di hari kiamat daripada api neraka. Nah, itulah kesimpulannya, seolah-olahnya seperti itu. Nah, Allah berkata, bagi orang-orang yang takwa, selamatlah kalian besok di hari akhirat. Nah, orang-orang mukmin tersebut, maka mereka sangat khawatir dan sangat berharap kepada Allah, dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Juga akan mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
Nah, suatu